$5 miliar per hari. Itulah jumlah perdagangan yang mengalir antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko setiap harinya. Dan saat ini, kesepakatan yang mengatur semua itu sedang dalam proses pembaruan dan pembicaraannya tidak berjalan lancar. USMCA, yaitu Pakta Perdagangan Amerika Utara yang dinegosiasikan oleh Trump pada masa jabatan pertamanya dan sering ia banggakan, mencapai tenggat waktu pembaruannya minggu ini. Dan Amerika Serikat langsung mengatakan, kami belum siap untuk memperbaruinya seperti sekarang. Washington menginginkan perubahan, khususnya agar 50% mobil yang dijual di Amerika Utara diproduksi di Amerika Serikat, yang akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di pabrik mobil di Amerika Serikat. Kanada dan Meksiko menyebut itu sebagai batas yang tidak bisa dilanggar. Dan itu juga berarti harga mobil pada model seperti Ford Maverick dan Chevrolet Equinox bisa naik 5 hingga 7% jika aturan itu diterapkan. Jadi, apa yang terjadi jika kedua negara tidak setuju? Ya, Trump sudah mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berniat memperbarui kesepakatan itu dan menambahkan bahwa Amerika tidak membutuhkan apapun yang dimiliki Kanada atau Meksiko. Nah, bersama kita sekarang adalah Moshe Lander. Dia adalah dosen senior di bidang ekonomi di Universitas Concordia. Dan sebagai ekonom Kanada, dia mungkin sangat berkepentingan langsung dengan bagaimana semua ini akan berjalan. Jadi Moshe, bagaimana sebenarnya situasinya sekarang? Menurutmu, kenapa Trump tiba-tiba begitu kecewa dengan kesepakatan yang dia buat? Itu pilihan kata yang menarik yang kamu gunakan tadi, Natasha. Kamu bilang tiba-tiba. Menurut saya, ini sama sekali tidak tiba-tiba. Trump telah berubah-ubah pendirian dalam setiap isu politik besar selama 40 tahun di mata publik, sejak masa dia menjadi pengusaha properti di New York. Hanya ada satu hal yang selalu konsisten darinya. Dia tidak suka perdagangan bebas. Jadi bahkan ketika dia membanggakan di masa jabatan pertamanya bahwa ini adalah kesepakatan terbaik yang pernah ditandatangani, kedengarannya tidak asing kan? Itu bukanlah kesepakatan terbaik yang pernah ditandatangani. Kesepakatan terbaik yang pernah ditandatangani adalah perjanjian NAFTA yang asli. Dan sekarang tiba-tiba dia tampaknya menentangnya. Tapi itulah sifat alaminya. Dia memang tidak suka perdagangan bebas. Dia punya 3 pilihan minggu lalu. Satu adalah memperbaruinya. Satu lagi adalah benar-benar membatalkannya dan berkata, kita selesai, kita keluar. Pilihan lainnya adalah tidak memilih keduanya. Itulah yang dia pilih. Jadi sekarang kita menghadapi pembaruan dan revisi rutin selama 1 dekade sebelum kita bisa sampai pada titik di mana kita harus memutuskan apakah kita akan tetap bergabung atau keluar. Sekarang tampaknya Kanada pada dasarnya telah disisihkan, sementara Amerika Serikat dan Meksiko yang melakukan negosiasi. Dan ada ketakutan nyata bahwa Washington dan kota Meksiko akan datang ke Ottawa dengan kesepakatan yang sudah jadi, lalu berkata terima atau tinggalkan saja. Tapi menurut pemahaman Anda dari laporan, seperti apa kesepakatan itu? Ya, saya rasa yang lebih dia minati saat ini adalah negosiasi bilateral. Jadi, kesepakatan awal pada tahun 1980-an, awal 1990-an, dilakukan dengan ketiga negara duduk bersama di meja perundingan, dan semua pihak harus saling memberi dan menerima sedikit. Begitulah cara kerja kesepakatan yang baik, yaitu semua orang merasa tidak puas dengan hasil yang mereka dapatkan. Apa yang dia lakukan sekarang adalah mencoba memecah Meksiko dan Kanada. Pada dasarnya mengisolasi mereka dan memanfaatkan posisi mereka sebagai ekonomi dominan dalam perdagangan bilateral dan berkata, "Hey, beginilah cara kita akan melakukan sesuatu." Bahkan jika dia berhasil membuat kesepakatan dengan Meksiko, saya tidak berpikir bahwa Meksiko siap datang ke Kanada dan berkata, "Terima atau tinggalkan." Claudia Sheinbaum telah mengatakan, "Kami sebenarnya sejalan dengan Kanada di sini, dan kami lebih sepemikiran daripada yang Anda kira." Meksiko dengan cepat tumbuh menjadi mitra dagang terbesar kelima Kanada. Padahal sekitar 30 tahun lalu ketika kesepakatan itu ditandatangani, mereka sangat tidak signifikan. Jadi saya merasa bahwa itu tidak akan persis seperti itu. Yang akan terjadi adalah AS akan bernegosiasi dengan Kanada dan berkata kepada Kanada, "Lihat, kamu hanya bernegosiasi dengan kami saja. Jika kamu ingin berbicara dengan Meksiko, silakan saja, tapi itu tidak akan mempengaruhi negosiasi kita di sini." Baiklah Moshe, tetap bersama kami karena kami masih punya topik lain yang ingin kami tanyakan padamu. Bagaimana jika pemerintah Amerika memiliki sebagian dari ChatGPT? Sebenarnya itu tidak terlalu mengada-ada seperti yang terdengar. Kabarnya OpenAI sedang dalam pembicaraan awal untuk memberikan 5% saham perusahaan kepada pemerintah Amerika Serikat. Dan CEO-nya, Sam Altman, mengajukan ide ini sebagai cara paling adil untuk memastikan bahwa masyarakat Amerika biasa mendapatkan manfaat dari ledakan AI, bukan hanya para investor Silicon Valley. Nah, idenya akan bekerja seperti dana kekayaan minyak Alaska, di mana pada akhirnya keuntungan dari AI akan mengalir ke kas publik dan berpotensi membayar dividen kepada warga negara. Tapi inilah yang membuat ini lebih dari sekedar usulan yang terdengar manis. Perusahaan AI sedang berada di bawah tekanan serius dari pemerintahan Trump saat ini. Anthropic baru saja mengalami model terbarunya ditangguhkan oleh pemerintah karena masalah keamanan nasional sebelum izinnya dipulihkan kembali minggu ini. Memberikan Washington kepentingan finansial di perusahaan-perusahaan ini sejujurnya juga merupakan cara yang sangat efektif untuk menjaga agar para regulator tetap berpihak.
Nah, OpenAI dan Anthropic sama-sama sedang mempersiapkan pencatatan di pasar saham yang bisa membuat nilai mereka masing-masing lebih dari 1 triliun dolar. Dan 5% dari itu adalah jumlah uang yang sangat besar dan memunculkan pertanyaan serius tentang siapa yang seharusnya memiliki masa depan kecerdasan buatan. Moshe Lander, kamu masih bersama kami. Sam Altman menggambarkan ini sebagai cara untuk membagikan manfaat AI kepada publik. Tapi memberikan saham kepada pemerintah juga membuat Washington memiliki kepentingan finansial langsung dalam keberhasilan perusahaan-perusahaan ini. Jadi, apakah itu membuat para regulator lebih mungkin bersikap lunak terhadap industri ini daripada menuntut pertanggungjawaban mereka? Ya, ini bukan tindakan altruistik dari Sam Altman. Dia tidak melakukan ini karena dia ingin semua orang mendapatkan manfaat. Saya sendiri bertanya kepada ChatGPT, bagaimana pendapatmu jika dimiliki oleh pemerintah? Dan jawabannya sangat menakutkan, benar-benar menakutkan. Dan menurut saya itu mungkin jawaban yang bagus. Kamu tahu, jika pemerintah mulai memiliki sebagian dari ini, lalu siapa yang bisa bilang seberapa besar pengaruh yang akan mereka miliki terhadap bagaimana AI generatif bahkan menghasilkan jawabannya? Apakah itu akan menjadi jawaban yang pemerintah Amerika ingin kamu lihat? Dan tentu saja, dari mana AI mengambil datanya bisa dengan mudah dipengaruhi oleh regulasi pemerintah. Para regulator pemerintah dalam keadaan normal mungkin akan dianggap sedikit lebih curiga terhadap hal ini. Tapi tentu saja, yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir adalah banyak norma dan regulasi yang berlaku di Amerika Serikat telah diabaikan. Dan kedekatan antara bisnis dengan pemerintah, begitu juga sebaliknya, menjadi jauh lebih umum. Jadi, ada ketakutan nyata di sini bahwa ini benar-benar bisa menjadi peluang untuk korupsi. Bukan hanya soal 50 miliar itu, tapi sekarang bagaimana arah perkembangan AI ditentukan. Dan pesan apa yang sedang disampaikan atas nama AI dibandingkan dengan Anda tahu sesuatu yang mungkin lebih tidak memihak atau lebih netral. Maksud saya, baik Anthropic maupun OpenAI masing-masing bisa bernilai lebih dari 1 triliun dolar saat melantai di bursa. Boleh saya tambahkan? 5% jelas terdengar kecil, tapi itu berarti 50 miliar dolar per perusahaan. Jadi, menurutmu, apakah pemerintah Amerika Serikat benar-benar siap untuk menjadi pemegang saham yang bertanggung jawab di perusahaan teknologi paling kuat di dunia? Lalu, berbicara tentang semua masalah yang baru saja kamu sebutkan, apa yang terjadi ketika kepentingan keamanan nasional bertabrakan dengan motif keuntungan? Ya, itu masalahnya. Dalam bisnis swasta, mereka sepenuhnya termotivasi oleh keuntungan, seperti seharusnya. Itulah yang menghasilkan inovasi dan mendorong ide-ide baru, kreativitas, harga yang lebih rendah, variasi produk yang lebih banyak, dan hal-hal seperti itu. Kamu tahu, semua itu berasal dari motif keuntungan. Begitu pemerintah ikut duduk di meja perundingan, kamu tidak lagi yakin apakah yang mendorongmu adalah keuntungan atau justru berusaha memuaskan pemerintah. Dan ketika kamu melihat regulator pemerintah ikut campur dan berkata, "Hey, ini masalah keamanan nasional." Benarkah itu? Atau itu hanya cara mereka membenarkan keinginan mereka untuk mengambil bagian dari ini? Jika kamu melihat cara pemerintah AS Serikat menyikapi Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, kamu tahu pasti ada banyak kekhawatiran soal keamanan nasional di sana. Tapi mereka tampaknya sangat bersedia berbisnis dengan perusahaan-perusahaan ini, tapi bukan atas nama keamanan nasional, melainkan demi keuntungan. Dan kita melihat laporan penghasilan terbaru Trump, dan dia menghasilkan lebih dari, berapa ya, 2 miliar dolar atau semacamnya di tahun 2025. Dan sebagian besar dari itu berasal dari kripto. Apakah kita akan menemukan bahwa ini hanyalah cara bagi pemerintah untuk sekedar mengambil untung dan mengeruk uang dari teknologi? Saya sama sekali tidak yakin bahwa 50 miliar dolar dari pemerintah benar-benar merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Dan meskipun itu adalah uang nyata bagi Anda dan saya, ekonomi Amerika Serikat bernilai sekitar 30 triliun dolar. 50 miliar dolar hanyalah angka pembulatan. Jadi saya tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka khawatir ini akan menjadi uang nyata bagi mereka. Terutama jika itu memberi mereka pengaruh dan kendali yang sangat besar atas sebuah industri yang mereka anggap sebagai masa depan. Kamu tahu, semua ini terasa sangat luar biasa. Saya rasa kita sudah meliput AI selama bertahun-tahun sekarang. Jelas, ini tampaknya sedang berada di puncaknya. Dan itu pun sebenarnya belum adil. Saya rasa mulai dari sini adopsi dan penggunaannya hanya akan terus berkembang. Jadi, melihat pemerintah Amerika Serikat memiliki, sejujurnya, porsi kepemilikan besar di OpenAI dan Anthropic adalah sesuatu yang menurut saya harus dipikirkan oleh setiap warga negara saat ini. Moshe, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bergabung bersama kami membahas kedua topik tersebut. Semoga kita bisa mengundang Anda kembali lagi segera.